وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Pertama, kita menyampaikan puji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pagi hari ini kita dimudahkan oleh Allah Ta'ala untuk melangkahkan kaki menuju ke rumah Allah, menjalankan sholat subuh berjamaah, yang itu pahalanya barang siapa menjalankan sholat subuh berjamaah, pahalanya seperti orang sholat semalam suntuk. Ternyata untuk mencari pahala lebih mudah daripada mencari kekayaan dunia. Kekayaan dunia yang kita peroleh ini hanya sebatas kita nikmati sampai kita meninggal dunia. Tetapi masalah ibadah, kita nikmati ketenangan di dunia, lebih daripada itu imbalan Allah Ta'ala ketenangan di akhirat. Inilah yang harus kita selalu ingat, bahwa ibadah merupakan pokok yang harus kita amalkan. Karena Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah Ta'ala tidak menjadikan manusia dan jin melainkan agar kita beribadah kepada Allah, yang keuntungannya untuk kita sendiri. Di dunia kita dibuat tenang walaupun banyak masalah, dan di akhirat akan mendapatkan imbalan tempat yang paling nikmat, yaitu surganya Allah Ta'ala insyaallah. Selanjutnya, pembahasan kita pada pagi hari ini merujuk kitab Syarhus Sunnah oleh Imam Barbahari. Kita tidak boleh membantah tentang masalah takdir, yaitu rukun iman yang keenam, al-imanu bil qadari khairihi wa syarrihi. Kita wajib beriman kepada ketentuan Allah, baik yang menimpa kepada kita urusan kebaikan atau yang tidak kita senangi termasuk kejelekan. Karena Allah Ta'ala yaitu menentukan manusia sebelum kita dilahirkan, di lauh mahfud kita sudah ditentukannya. Dan faedahnya kita mengimani dengan takdir ini, ketika kita mendapatkan kebahagiaan, ketika kita mendapatkan kesenangan, kita tidak sombong, karena itu pemberian dari Allah. Sebaliknya, ketika kita mendapatkan musibah, rintangan yang banyak, kita tidak cemas, kita tidak putus asa, karena ujian dari Allah. Maka Allah tetap akan memberi ganjaran pahala orang yang beriman dengan takdir. Ketika dia mendapatkan nikmat, mereka bersyukur, meningkatkan amal ibadahnya. Ketika Allah Ta'ala menguji dengan musibah, mereka bersabar dan tetap istiqomah beribadah kepada Allah. Inilah yang harus kita imani. Selanjutnya, kembali kepada pembicaraan Al-Imam Barbahari. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala, wal kalamu wal jidalu wal khusumatu fil qadari khasatan manhiyun anhu. Membicarakan, mendebat, dan juga mempermasalahkan takdir hukumnya haram. Karena kita tidak tahu, di takdir itu adalah rahasia Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala tidak memberitahu kepada kita kecuali pas hari ini. Nah, takdir kita di masjid, kita bersyukur kepada Allah. Tidak tahu nanti setelah terbit matahari di mana takdir kita. Dan ini ada faedahnya kita beriman dengan takdir, karena takdir ini tidak bisa kita jangkau dengan ilmu kita. Berarti kita harus berhati-hati dan selalu zikrullah dan selalu mohon kepada Allah,
Sebagaimana kematian kita. Kita tidak tahu kita ini kapan mati, tapi yang jelas kita akan mati. Karena saudara-saudara kita telah meninggal dunia. Dengan tidak diberitahu oleh Allah Ta'ala kapan kita meninggal dunia, berarti kita harus siap siaga, persiapan terus. Tidak boleh maksiat sedikit pun, karena apabila kita maksiat waktu itu meninggal dunia, rugi kita. Tetapi kalau kita siap terus beramal soleh, menjaga kehormatan diri kita, menjauhi yang dilarang oleh Allah Ta'ala, kapanpun Allah Ta'ala memanggil kita, kita dalam keadaan husnul khatimah insyaallah. Nah, jadi kita tidak boleh memperdebat, mempermasalahkan takdir, karena ini hukumnya dilarang oleh Allah, karena kita tidak tahu takdir. Tapi kita wajib mengimani. Manhiyun anhu inda jami'il firaqi. Semua para ulama melarang kita membicarakan masalah takdir. Bagaimana, mengapa tidak boleh. Bahkan Imam Ahmad juga demikian. La taqulu lima wala kaifa. Kamu masalah urusan takdir jangan mengatakan mengapa. Ya, bagaimana? Karena itu ilmu yang tidak bisa kita peroleh. Tapi dengan kita selalu berhati-hati, insya Allah takdir kita akan menjadi baik. Lalu kenapa kita ini tidak boleh membicarakan masalah takdir, ketentuan Allah Ta'ala? Karena apa? Li'annal qadara sirrullahi ta'ala ala ibadihi. Karena takdir ini rahasia Allah yang Allah Ta'ala tidak akan memberitahu kepada hambanya, kecuali pas saat itu. Saat ini takdir kita di masjid, tapi tidak tahu besok di mana takdir kita, nanti di mana. Makanya kita suruh siap terus mencari kebaikan, mencari ilmu, beramal yang soleh, supaya kita benar-benar dengan beramal soleh berarti saat itu kita sedang ditakdirkan oleh Allah menjadi baik. Wa nahar Rabbu jalla wa ala al-anbiya'a anil kalami fil qadar. Para utusan Allah, para nabi dilarang oleh Allah Ta'ala, yaitu membicarakan tentang takdir. Takdir Allah yang menentukan, kita tidak tahu, kita wajib mengimani. Karena urusan gaib tidak bisa kita jangkau dengan apapun, dengan ilmu apapun tidak bisa, karena ini urusan gaib. Nah, inilah perlunya kita dilarang memperdebat, dilarang memperbincangkan tentang masalah takdir. Kita wajib mengimani. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilarang membicarakan masalah takdir ini, kecuali apabila Allah yang menyuruhnya. Wa nahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam anil khusumati fil qadar. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dilarang oleh Allah Ta'ala memperdebatkan, mempermasalahkan tentang takdir. Tidak boleh. Ya, kita imani. Kalau kita pas takdir kita baik, kita bersyukur. Kalau kita tidak baik, berarti itu ada dosa yang kita lakukan. Karena Allah Ta'ala tidak membalas amal seorang hamba kecuali dengan amal yang dilakukan. Kebaikan dibalas 10 minimalnya, kejelekan dibalas 1. Dengan dasar ayat, man amila salihan fali nafsi. Barang siapa yang beramal kebaikan untuk dirinya, kenikmatannya, keuntungan untuk dirinya. Wa man asaa fa'aliha. Barang siapa yang membuat jahat, ya hukumannya kembali kepada dirinya. Dan Allah berfirman, man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalha. Barang siapa yang beramal satu kebaikan, dipahala 10 minimalnya. Kita masuk masjid sekali seperti masuk masjid 10 kali. Bersedekah 1000 dilipatkan minimalnya 10 kali sampai 700. Nah, kalau kita berpikir semacam ini, berpikir dengan keuntungan, tidak ada orang yang malas beribadah. Sebagaimana orang kerja, kalau dia tahu nanti dia kemarin laba sekian, nanti akan berharap lagi laba sekian, maka diusahakan walaupun kepanasan maupun kehujanan, itu untuk urusan dunia. Padahal kalau kita ini punya harta yang banyak, yang kita butuhkan sedikit. Tapi kalau kita punya amal yang banyak,
tidak ada satu orang bisa mencuri amal kita. Tidak ada orang bisa dititipkan amalnya kepada orang lain, karena orang beramal saleh untuk dirinya. Dan inilah keyakinan yang harus kita tingkatkan supaya kita semangat beribadah, semangat menuntut ilmu, semangat beramal soleh. Wa kariyahu ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau para sahabat membenci mempermasalahkan takdir. Jadi Allah melarang kita membicarakan masalah takdir karena itu rahasia Allah yang Allah hanya Maha tahu. Kemudian Allah melarang nabinya membicarakan masalah takdir. Demikian juga para sahabatnya. Para sahabat melarangnya karena mendengar ayat Allah. Para sahabat melarangnya karena Rasulullah SAW melarang para sahabat. Wa karihaha at-tabi'una, dan dibenci pula oleh para tabi'in. Subhanallah. Ya, Allah melarang kita membicarakan takdir kan itu urusan gaib, Allah Maha tahu. Beliau dilarang oleh Allah membicarakan masalah takdir. Para sahabat dia melarang dirinya membicarakan masalah takdir karena urusan yaitu gaib. Demikian juga para tabi'in. Kemudian juga yang 6, wa karyahul ulama'u, para ulama sunnah pun juga membenci, karena para ulama itu al ulama'u warasatul anbiya, ulama itu pewaris nabi. Apa yang disampaikan oleh beliau ulama mengikuti, apa yang ditinggalkan oleh beliau para ulama berhenti. Apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW, para ulama juga melarangnya. Karena al ulama'u warasatul anbiya, ulama itu mewarisi ilmunya para nabi. Wa ahlul wara'i, dan juga orang-orang yang wara' itu menjaga kehormatan dirinya, juga membenci, tidak mau mempermasalahkan masalah takdir. Karena itu rahasia, bagaimana kita cari. Jadi yang penting bagaimana dengan takdir itu kita berusaha untuk beramal soleh. Ketika kita berusaha beramal soleh, Allah memberi petunjuk, kita harus bersyukur. Tatkala kita meleset, kita harus istighfar. Wa nahau 'anil jidali fil qadari, para ulama juga melarang membantah masalah takdir. Ya, berbeda dengan orang-orang yang aklanin, orang-orang yang menyembah kepada akalnya. Takdir gini-gini tidak boleh. Fa'alaika, kewajiban kamu ya orang ahli sunnah, bitaslim, wajib menerima. Ketika Allah Ta'ala menakdirkan kita yang baik, bersyukurlah kita kepada Allah Ta'ala. Ketika ada musibah yang menimpa kepada kita, kita harus tahu kenapa musibah itu menimpa. Nah, karena musibah menimpa karena sebab dosa manusia. Ma asaba min musibatin fabima kasabat aydikum, itu ayatnya. Musibah yang menimpa pada dirimu itu karena dosa kalian. Makanya banyak bencana bukan karena hewan, bukan karena alam, banyak bencana itu karena sebab dosanya manusia. Jadi masalah takdir kita harus menerima 100%. Wal ikrari, dan kita wajib meyakininya, tidak boleh menolak walaupun 1%. Wal imani, dan kita wajib mengimani karena urusan gaib. Wa tiqati ma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita wajib meyakini apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan masalah takdir ini. Karena beliau bicara takdir, datanya dari Allah. Namun beliau tidak tahu takdir untuk dirinya. Kapan saya sakit? Kapan saya sehat? Kapan saya meninggal dunia? Tidak tahu. Dengan bukti Rasulullah SAW ketika perang Uhud, para sahabatnya banyak meninggal dunia. Seandainya beliau tahu tentang takdir itu, tentunya diupayakan tidak ikut perang Uhud. Nah, demikian juga pada waktu perang Uhud, beliau kena lempar kepalanya batu berdarah dan giginya patah. Namun sebelumnya beliau tidak tahu kalau itu akan terjadi kepada dirinya. Ini apa faedahnya kita kaum muslimin mengimani dengan takdir? Supaya kita
bersyukur kepada Allah ketika takdir itu menimpa kepada kita berupa kebaikan, dan supaya kita bersabar ketika musibah yang menimpa kepada kita, hal yang tidak kita senangi. Tetapi musibah yang menimpa kepada kaum muslimin, jika kita bersabar mendapatkan pahala yang banyak, dan kita akan diampuni oleh Allah Ta'ala dosa kita. Tidak ada jeleknya bagi orang mukmin yang beriman dengan takdir. Selanjutnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi jumlatil asya, berkata Rasulullah SAW dalam beberapa urusan, wa askata waskut amma siwa dzalika, dan beliau menyuruh kita diam selain daripada ini. Kemudian penjelasan dari Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, karena tadi dari Imam Barbahari perlu kita diperjelas oleh para ulama sunnah, karena perkataan para ulama-ulama dahulu itu pendek-pendek, muqaddimah, karena hidup pada zaman dulu itu hidup orang punya ilmu. Nah, untuk sekarang kita perlu perjelas makna dari kalangan para ulama sunnah yang dahulu ini. Dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, min usulil iman, di antara pokok-pokok akarnya iman, ibaratkan pohon itu akarnya. Wa arkanil iman, dan rukun-rukun iman, yaitu al-imanu bil qada'i wal qadari. Kita wajib mengimani ketentuan-ketentuan Allah yang Allah tentukan pada kita, wal qadari, dan juga ketentuan yang Allah takdirkan, yang Allah tentukan kepada kita. Ya, al-qada wal qadar. Al-qada itu keputusan yang lalu, Allah Ta'ala sebelumnya memutuskan. Wal qadar, kejadian setelah diputuskan. Wal qada'u wal qadaru, qada dan takdir, ketentuan Allah yang azali dan takdir yang menimpa kepada kita, huwa ma qadahu Allah, itu sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala di Lauh Mahfuz sebelum kita lahir. Wa qaddarahu fil azali, dan Allah Ta'ala menakdirkan untuk al-azal, kekal, fil minal khawadisi, baik berupa yaitu kejadian-kejadian allati taqau, yang terjadi, semua kejadian yang ada dengan pengetahuan Allah dan sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala di Lauh Mahfuz. Cuma kita tidak tahu. Karena tidak tahu itu kita disuruh berusaha, berhati-hati, jangan sampai kita takdir yang jelek. Wa kullu ma yahtusu, dan segala yang terjadi, hujan, angin, malapetaka, kejadian di alam ini, fa innahu lam yahtus i'tibaton, bukanlah terjadi karena tiba-tiba, tetapi karena takdir Allah. Jadi makanya ketika orang meyakini itu takdir dari Allah Ta'ala, kita hendaknya berlindung kepada Allah. Ketika akan ada musibah, kita hanya minta pertolongan kepada Allah ketika kita akan berbuat suatu kebaikan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepadamu ya Allah kami beribadah, ya Allah agar kami ini bisa beribadah kepadamu, ya Allah berilah pertolongan, bantuan aku ini akan bisa beribadah kepadamu. Itu ayat yang kita baca setiap sholat, surat Fatihah. Iyyaka na'budu, kepadamu ya Allah kami beribadah, wa iyyaka nasta'in, dan kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Autu nasabiqati takdir minallahi azza wa jalla, atau bukan berarti itu lewat dari takdir Allah, bukan. Semua yang terjadi diketahui oleh Allah Ta'ala dan Allah menghendaki. Tidak ada kejadian yang tiba-tiba, tetapi semua kejadian diketahui oleh Allah Ta'ala. Ini pendapatnya Ahlus Sunnah. Tapi kalau pendapatnya kelompok Qadariyah, tidak beriman. Allah tidak menciptakan apa-apa dulu. Kalau Allah menciptakan orang kafir, berarti Allah berbuat zalim. Nah, ya, diciptakan kafir, diciptakan orang mukmin, berarti Allah berbuat zalim. Jadi kelompok Qadariyah menolak Allah tidak berbuat apa-apa, Allah tidak tahu apa-apa. Allah tahu kalau hambanya sudah beramal. Nah, ini keliru.
Berarti hambanya lebih tahu daripada Allah. Kita yakini bahwa Allah Ta'ala mengetahui semua hambanya, cuma kita tidak tahu apa yang akan kita kerjakan besok, apa yang akan kita kerjakan sekarang. Kita diberi oleh Allah Ta'ala ilmu, diutus oleh Allah Ta'ala seorang utusan, diturunkan Al-Quran supaya kita memilih yang baik. Bukankah Allah berfirman, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka Allah mengilhamkan di hati kita ini ada keinginan curang, ada keinginan bertakwa. Tetapi Allah mengatakan, qad aflaha man zakkaha, beruntung bagi orang yang membersihkan jiwanya dari keinginan jelek. Bayangkan setan itu selalu menggoda kita, ya malam suruh urkut tidur-tidur, ketika kita berjalan disuruh melihat yang haram, ketika kita jualan disuruh mengurangi timbangan, disuruh bohong, itu was-was syaitan. Tapi ketika kita disuruh oleh syaitan dan kita punya iman, oh ini godaan syaitan. Nah, kita bisa ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi kalau orang itu kafir, orang awam, dari mana itu godaan syaitan? Inilah pentingnya kita punya ilmu. Makanya ketika kita sholat digoda oleh setan, ingat-ingat, maka kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim di hati kita, jangan kedengaran saudara kita. Kalau kita sholat sendirian, ta'awud udah sebelah kiri. Ya, bayangkan ketika kita sholat diingatkan ini dan itu, apalagi bukan sholat. Dan inilah yaitu pentingnya kita harus memahami, yuwaswisu fi sudurin nas, setan itu selalu membisikkan dalam hati, minal jinnati wan nas, dari jin dan juga manusia. Nah, selanjutnya, balillahu azza wa jalla alima ma kana, tetapi Allah yang maha tahu apa yang terjadi, wa ma yakunu, dan yang akan terjadi. Kalau kita tahu sekarang, tapi nanti kita tidak tahu. Mungkin waktu beberapa tahun yang lalu kita lupa. Tapi Allah Allamul Ghuyub, maha mengetahui urusan yang gaib. Jadi ilmu Allah Ta'ala meliputi semua makhluknya. Tapi ilmu kita sedikit, karena Allah memberi penjelasan, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kamu wahai manusia tidak diberi oleh Allah Ta'ala ilmu kecuali sedikit. Makanya kita harus selalu mengingat. Kalau kita membaca Al-Quran supaya tidak lupa, diulang-ulangi. Baca khatam supaya tidak lupa, diulang-ulangi. Nah, wa ma kana fil madhi, dan apa yang sudah lewat dicatat oleh Allah. Yang akan datang dicatat, yang sekarang dicatat. Cuma kita tidak tahu bagaimana cara mencatatnya. Bukankah Allah Ta'ala berfirman, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, barang siapa yang beramal satu biji sawi paling kecilnya benda, yang itu berupa kebaikan, Allah akan memperlihatkan amal kita besok pada hari kiamat. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, barang siapa yang berbuat kejahatan, dosa, walaupun sebiji sawi, besok Allah akan memperlihatkan dan amal kita akan ditimbang. Fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Siapa yang berat timbangan amal baiknya, dia adalah beruntung nanti di akhiratnya. Jadi kita sholat di sini, maksiat di sini, ditimbang terus. Kalau berat amal kita yang baik, maka akan menghapus dosa kita. Tapi kalau berat dosa kita, terutama syirik, terhapus amal yang baik. Karena Allah Ta'ala tidak mau disekutukan. Makanya Allah Ta'ala sebelum menghukum hambanya, Allah sudah berfirman, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Allah tidak akan mengampuni semua hamba jika disekutukan Allah, kecuali kalau dia menyekutukan Allah lalu bertobat, baru diampuni oleh Allah Ta'ala. Ini pentingnya kita harus selalu istighfar. Selanjutnya, wa ma yakunu fil mustaqbal, Allah mengetahui yang akan datang, kita tidak tahu yang akan datang. Summa kataba dzalika fil lauhil mahfuz, kemudian Allah Ta'ala menulis
di lauh mahfud, lauh itu papan yang terjaga oleh malaikat yang tidak akan dihapus dan besok akan diperlihatkan kepada kita semuanya. Nam fa awwalu ma khalaqallahu al-qalam. Pertama makhluk yang Allah ciptakan pulpen. Ada lagi berpendapat ars. Ya, maka ini dua-duanya bisa. Pertama ars itu adalah paling atas, makhluk yang paling mulia, di atasnya ars Allah. Ya, kemudian Allah menciptakan pena, pulpen. Dan Allah Ta'ala memberitahu pada pulpen itu, tulislah nun wal qalami wa ma yasturun. Itu surat Al-Qalam. Nun wal qalam, demi pulpen, demi pena, wa ma yasturun, dan apa yang ditulis oleh pulpen itu. Dan kita ini ada malaikat yang selalu mencatat amal kita yang baik dicatat yang baik, amal yang jelek dicatat yang jelek. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Satu kalimat yang keluar dari mulut kita, perbuatan kita selalu dalam catatan. Dan ini selalu kita ini, walaupun tidak ada orang, malaikat selalu mencatat kita. Cuma kita tidak bisa melihat malaikat, malaikat yang tahu kita. Tapi ini kita harus mengimani. Nah inilah maka baiknya para anbiya, baiknya para sahabat, karena selalu merasa dikontrol, bukan manusia yang mengawasi, tetapi yang mengawasi Allah Ta'ala. Dan Allah merintah malaikat untuk mencatat amal kita. Inilah faedahnya kita kaum muslimin menuntut ilmu, bahwa kita hidup di dunia itu bukan dibiarkan oleh Allah Ta'ala, tapi dilihat amal kita yang baik ditulis yang baik, yang jelek ditulis yang jelek, nanti akan ditimbang. Selanjutnya, faqala lahu, maka Allah berkata kepada pulpen, uktub, tulis, ma huwa kainun, semua kejadian yang di dunia ini, semua yang diamalkan oleh manusia sampai kapan? Ila yaumil qiyamah. Ya. Jadi kita ini akan dicatat. Kapan mulai catatan amal kita? Mulai balik kita sampai meninggal dunia. Karena ketika pada waktu kecil kita belum mendapatkan beban, dan kita masih, karena akal kita belum sehat, maka kita dimaafkan oleh Allah. Tetapi kalau sudah lanjut usia, kita ditulis. Selanjutnya, fajaral qalamu bima huwa kainun ila yaumil qiyamah, maka pena-pena yang Allah perintah ini tetap terus akan menulis amal kita. Ya, menulis amal kita, dan itu besok akan ditimbang oleh Allah Ta'ala. Dan manusia besok pada hari kiamat tidak mungkin akan mengingkari amalnya. Ya, maka Allah membuat ini loh amalmu, dan orang itu menyadari kesalahannya, dan dia menyadari pula amal-amal yang mereka lakukan berupa kejahatan. Wa kana khalqul qalami sabiqan, Allah menciptakan pulpen lebih dahulu li khalqis samawati, daripada menciptakan langit-langit dan bumi. Ya, diciptakan dulu pulpen ini. Berapa jaraknya? Bi khamsina alfa sana, 50.000 tahun. Ya, jadi pulpen diciptakan oleh Allah Ta'ala dulu, kemudian baru langit dan bumi, baru manusianya. Dan ini telah dijelaskan di dalam ayatnya. Wa kana arsullahi ta'ala 'alal ma', dan ars Allah, ars itu maknanya paling di atasnya, di atas ars air. Di atas air Allah, tidak ada di atasnya Allah. Sabbihisma rabbikal a'la, maha suci nama Allah Ta'ala yang maha tinggi. Sabbihisma rabbikal a'la, maha suci, maha tinggi Rabbmu al-a'la yang maha tinggi. Nah, kalau kita di atas melihat di bawah mudah, itu manusia. Bagaimana dengan Allah? Allah di atas, dan semua makhluk ini kalau di dalam hadis diibaratkan biji gandum satu di atas tangan kita.
Jadi Allah Ta'ala di atas melihat yang di bawah. Semua tidak ada yang tidak dilihat, dilihat semuanya. Dan karena Allah Maha Kuasa, bukan hanya saja dilihat, malaikat disuruh oleh Allah Ta'ala untuk mencatatnya. Ya, bukan berarti Allah tidak mampu mencatat. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, tapi dicatat dan itu untuk diperlihatkan kita. Fa amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Siapa yang besok pada hari kiamat catatan amalnya dikasihkan dengan tangan kanannya, nah apa katanya malaikat, kamu harus pergi tanpa membuka catatan amalmu. Wa amma man utiya kitabahu bisimali, tetapi bagi orang yang dibagikan kitab di tangan kirinya, fasawfa yad'u subura, duh celaka aku, kenapa di dunia tidak beramal soleh. Nah inilah perlu kita fahami. Sebelum kita meninggal dunia, kita harus mengingat ayat-ayat Allah, mengingat hadis-hadis Rasulullah SAW yang mesti akan kita alami tentang masalah, yaitu imbalan Allah Ta'ala besok pada hari kiamat ini. Nah, wa min huna uskila 'alal ulama, dan dari sini ada ulama yang mempermasalahkan halil arsu makhlukun qoblal qalam, apakah ars ini diciptakan oleh Allah Ta'ala dulu ataukah pulpen dulu? Ini masalah urusan gaib. Tapi pulpen diciptakan oleh Allah untuk menulis amal kita, ars juga diciptakan oleh Allah, cuma berselisih mana dulu, pulpen kah atau ars. Aw annal qalama makhlukun qabla al-arsy, ataukah pulpen itu Allah ciptakan sebelum ars. Was-sahih, pendapat yang benar dari kalangan para ulama, annal arsya makhlukun qabla al-qalami, ars dulu. Ya, ars hingga sana diciptakan dulu, baru Allah Ta'ala menciptakan pulpen. Tapi Allah menciptakan segala sesuatu itu cukup dengan perkataannya kun fayakun, jadilah maka jadi. Jadi tidak seperti manusia. Adapun Allah Ta'ala menjelaskan membuat bumi selama 6 hari itu tidak ada satu masalah. Dibuat sekaligus bisa. Membuat langit selama 6 hari tidak mengapa, karena hari bagi Allah Ta'ala selain dengan hari untuk kita. Kita imani, yang jelas kalau dalam Al-Quran begitu kita iman. Jangan mengapa, oh kok begini, oh bertentangan, ini tidak bisa. Tidak mungkin Quran bertentangan dengan Al-Quran, dan tidak mungkin Al-Quran bertentangan dengan hadis. Cuma kalau kita tidak tahu, kita disuruh bertanya pada orang punya ilmu. Makanya para sahabat tidak ada yang kontras, para anbiya tidak ada yang berselisih. Karena apa? Urusan gaib hanya Allah yang tahu. Nah, li'annahu waqta khalqillahi ta'ala lahu amri bil kitabah kana arshuhu 'alal ma', karena ketika Allah Ta'ala menciptakan makhluk dan memerintahkan hambanya dengan tulisan, ditulis, arsnya itu sudah di atas air, arsnya ya, jadi ars di atas, nah ya, 'alal ma', jadi ars di atas, di bawahnya air. Bayangkan, tapi tidak jatuh karena kekuasaan Allah. Bayangkan mendung, awan begitu tebalnya, kita naik pesawat tidak tahu ketika hujan turun dia. Siapa menurunkan? Allah. Wa anzala minas samai ma'ah, Allah yang menurunkan air dari langit. Walihada yaqulu allamatu Ibnul Qayyim, oleh karena itu Al-Imam Ibnul Qayyim berkata, wan nasu mukhtalifuna fil qalam, manusia berselisih tentang ciptaan Allah Ta'ala pada pulpen ini. Kutibal qada'u bihi minad dayani, ditentukan keputusan-keputusan amal manusia ini. Hal kana qoblal arsi, apakah pulpen ini diciptakan sebelum ars, ahwa ba'dahu, ataukah pulpen ini diciptakan yaitu sesudahnya? Qaulani, dua pendapat. Inda Abil Ala Al-Hamdani, menurut Abi Ala Al-Hamdani. Wal haqqu, yang benar,
annal arsya kana qablu. Ars diciptakan oleh Allah Ta'ala baru pulpen. Ini pendapat yang sahih. Ini kenapa kita sampaikan ini karena kadang-kala kita menjumpai orang-orang yang ahli bid'ah bicara yang tidak benar, atau orang aklaniin mendahulukan akalnya. Li'annahu qablal kitabati kana dza arkanin, karena pulpen ini diciptakan sebelum tulisan. Wa kitabatul qalami syarifi ta'aqqabat, penulisan dengan pulpen yang mulia ini belakangan. Ijazah tentang wujudnya min ghairi farqi zamanin, tanpa dibedakan waktunya. Ya, jadi kalau kita ditanya mana yang dahuluan Allah menciptakan ars atau pulpen, mana duluan? Ars baru pulpen. Wal kalamu fil qadari qad sabaqa, adapun kita bicarakan tentang takdir sudah kita lewati yang lalu. Walakinnal murada al-ana an-nahyu anil khawdi fihi, tapi kita dilarang mempermasalahkan takdir. Tidak boleh kita, oh seandainya dulu saya begini, tidak boleh. Yang dulu pernah kita lakukan jelek, sekarang kita istighfar. Tidak boleh seandainya. Cuma kalau kita menyesali perbuatan kita boleh. Oh iya ya, itu dulu andikan untuk menyesali, tapi bukan takdir. Menyesali, ini memang dosa saya dulu, seandainya dulu kalau saya itu mau mengikuti orang tua saya, karena orang tua saya orang punya ilmu, tentu saya akan menjadi baik. Boleh ya, boleh demikian itu, tapi untuk menyesalinya tidak diperkenankan ya. Oleh karena itu kita hendaknya mengontrol diri supaya apa yang kita lakukan kemarin itu dosa, masih ada kesempatan untuk istighfar. Karena Allah berfirman, innal hasanati yudhibnas sayyi'at, amal-amalmu yang baik itu bisa menghapus dosa yang lalu. Ketika kita beramal baik, bukankah sampah itu kotor? Sampah itu kotor kalau kita timbun dengan tanah, tertutup sampah itu, karena tanah lebih baik daripada sampah. Maka Allah berfirman, innal hasanati yudhibnas sayyi'at, amalmu yang baik itu bisa menghapus dosa. Nah, dan Allah akan mengampuni semua dosa kalau kita tidak berbuat syirik. Subhanallah. Itulah kebaikan Allah Ta'ala kepada hambanya. Kita jangan membuat orang putus asa ketika mereka melakukan kejahatan yang banyak. Mau minta nasihat kita nasihati. Allah Ta'ala maha belas kasihan, tawwab, menerima tobat dirimu. Kalau memang kamu betul-betul tobat, maka susul hilangkan, bertobatlah dosamu dengan kamu beramal soleh. Karena amal soleh 1, amal 10 digandakannya, dan akan menghapus dosa-dosa kita yang ada. Bukankah sholat 5 waktu menghapus dosa? Sedekah menghapus dosa ya. As-sadaqatu tudfi'ul khati'ah, sedekah itu menghapus dosa. Kemudian sholat, innas sholata tanha anil fakhsya'i wal munkar, sholatmu itu akan menghilangkan kejahatan-kejahatanmu yang lalu. Nah, bukankah Allah berfirman, illa ma qad salaf, ya, orang-orang melakukan dosa ketika dia bertobat yang lalu diterima oleh Allah Ta'ala, diampuni oleh Allah Ta'ala. Inilah kebaikan Allah Ta'ala kepada hambanya beriman. Nah, wal kalamu wal jidalu wal khusumatu fil qadari khasatan manhiyan anhu, kita membicarakan, mempermasalahkan, membantah dan juga mempermasalahkan takdir secara khusus hukumnya haram. Kenapa? Arafna annal imana bil qada'i wal qadari bidarajatihi, kita mengimani bahwasanya qada dan takdir itu ada tingkatan-tingkatannya. Ruknun min arkanil iman, bila merupakan rukun iman yang ke-6 ya, al-imanu bil qadari khairihi wa syarrihi, kita wajib mengimani takdir yang baik maupun yang jelek. Kita tidak tahu yang mana yang jelek yang baik, tetapi kita diperintah oleh Allah Ta'ala untuk berilmu. Dengan berilmu itu kita memilih yang baik,
Dengan berilmu itu kita akan meninggalkan dosa, meninggalkan yang salah. Faman lam yu'min bil qadari wal qada'i, barang siapa yang tidak beriman dengan takdir dan juga qada, falaisa bimu'minin, tidaklah dinamakan iman. Karena itu rukun iman. Iman kepada Allah, malaikatnya, kitabnya, rasulnya, hari akhir, takdir. Salah satu rukun iman ini kalau satu ditolak, berarti tertolak semuanya. Namun rukun Islam yang pertama syahadat, iman itu pada Allah. Rukun iman pertama al-imanu billah. Kemudian mengimani malaikat diperintah oleh Allah Ta'ala untuk mengawasi kita semuanya. Mengimani kitab Allah, karena Allah Ta'ala menurunkan kitab supaya diamalkan oleh hambanya. Mengimani utusan Allah, karena utusan Allah diperintah oleh Allah Ta'ala untuk memberi keterangan pada manusia. Mengimani hari akhir, bahwa kita ini akan ditimbang oleh Allah Ta'ala, amal kita bisa pada hari kiamat ditimbang. Ini kebaikan dan kejelekannya. Mengimani tentang qada dan takdir. Al-iman bil qadari wal khairi, ketentuan baik dan buruk hanya Allah yang tahu, tetapi kita diperintahkan untuk menuntut ilmu. Dengan menuntut ilmu Allah akan beri hidayah. Nah, li'annahu jahata ruknan min arkanil iman, barang siapa yang tidak beriman dengan takdir seperti kelompok Qadariyah, kelompok yaitu Jahmiyah, kelompok pula Jabariyah, maka ini mereka dikatakan kufur karena mereka menolak tentang takdir, ya, menolak ketentuan Allah, menolak bahwa Allah Ta'ala telah menentukan amal kita. Selanjutnya, wa kadzalika la yajuzul jidalu fil qada'i wal qadar, demikian pula kita tidak boleh memperdebat, ya, tentang qada qadar, kan dari ilmu yang tidak bisa kita jangkau. Cukup kita mengiman. Dengan kita mengiman ini Allah Ta'ala meringankan beban otak kita. Bayangkan kalau kita ini disuruh oleh Allah Ta'ala harus mengetahui yang gaib, tidak bisa, pusing kita, bisa juga menjadi gila. Oleh karena perkara yang gaib, yang itu dalilnya dari Al-Quran, dari hadis sahih, kita wajib beriman. Bagaimana? Kita serahkan pada Allah. Limadza yu'adzibullahu kadza, seperti mengapa Allah mengadab si fulan? Tidak boleh. Allah mengadab karena ada sebab dosa. Limadza yaf'alullahu kadza, kenapa Allah Ta'ala membuat langit, kenapa Allah Ta'ala membuat manusia? Itu hak Allah, tidak boleh kita tanyakan. Bukankah Allah berfirman fa'alul lima yurid, Allah maha berbuat apa yang Allah kehendaki. Dan ketika Allah Ta'ala berkehendak, tidak ada semua makhluk yang bisa menolak, menghalangi kehendak Allah. Tapi kalau kehendak kita, kalau Allah Ta'ala tidak menghendaki, tidak akan wujud. Nah, inilah bedanya, ya. Semua orang ingin sehat, tidak ingin sakit, ternyata ada yang sakit. Semua orang ingin beruntung, ternyata ada orang rugi. Semua orang ingin kaya, ternyata ada orang yang miskin. Inilah kehendak Allah Ta'ala, tidak bisa dikalahkan oleh kehendak hamba. Naam, wa kaifa, bagaimana begini? Tidak boleh, kita tidak boleh menanya. Kita ini diperintahkan kerjakan. Kita tidak boleh menanya tentang zat Allah karena tidak mampu otak kita. Jangankan masalah itu, kalau kita ditanya kenapa salat subuh 2 rakaat, tidak bisa jawab kita. Jawabnya dengan dalil, karena beliau memerintah kita salat subuh 2 rakaat, baru kita tahu. Jadi akal ini untuk menjajah ke agama tidak mungkin. Kalau seandainya akal ini sudah tahu segala sesuatu, tidak perlu Allah mengutus seorang utusan, tidak perlu Allah menurunkan Al-Quran. Tetapi kita bisa membandingkan antara hidupnya orang kafir, orang munafik, dan antara hidupnya orang ahli sunnah. Beda jauh. Dengan ilmu kita menjadi baik. Dengan kita beriman kepada Allah, kita menjadi tenang jiwa kita. Bukankah Allah berfirman, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, seringlah kamu zikir pada Allah, akan menjadi tenang jiwamu. Ternyata ketenangan bukan dengan harta, ketenangan bukan dengan kedudukan, tapi ketenangan itu dengan ibadah kepada Allah. Nah,
Fala yu'taradu 'ala Allah Ta'ala, jangan kamu membantah kepada Allah. Gimana kita membantah pada Allah? When kita itu makhluknya, kita wajib mengimani sami'na wa ata'na. Kita harus mendengarkan dan mentaati. Ketika kita tidak tahu, bertanyalah pada orang punya ilmu. Ketika diberitahu pada orang ilmu kita belum paham, cukup. Karena otak manusia satu yang lain berbeda. Dan Allah Ta'ala tidak membebani kita kecuali yang kita mampu. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah menurut kemampuanmu. Wala tadkhula fil qada'i wal qadari wal jidali. Kamu jangan ikut-ikut untuk membicarakan tentang qada dan takdir, dan jangan membantah masalah ini. Membantah takdir kafir. Cukup. Bagaimana? Jangan ditanya, itu ketentuan Allah. Kita disuruh mengimani, bukan suruh menanya. Kita disuruh yaitu beramal saleh, bukan disuruh kita membahas carilah apa itu takdir ini. Tidak. Sebetulnya kalau kita fahami Islam itu mudah. Cuma otak manusia ini kadang-kadang dilabui dengan hawa nafsu. Makanya kita harus sami'na wa ata'na. Kita dengarkan, kita amalkan. Tidak tahu cukup. Kalau kita mungkin tidak tahu, bertanya pada ulama, tanya. Kalau sudah dijelaskan oleh ulama kita belum paham, cukup. Imam Ahmad mengatakan la taqulu lima wala kaifa walakin tu'minu. Masalah qada dan takdir kamu jangan mengatakan mengapa dan bagaimana, yang penting kamu beriman. Itu ulama-ulama sunnah. Selanjutnya, fa innaka lan tasila ila natijatin. Kalau kamu akan membahas dengan mendikte sekali, dengan teliti sekali qada dan takdir, tidak mungkin kamu akan bisa menempuhnya. Tidak mungkin kamu akan bisa berhasil, karena urusan gaib. Ya, bayangkan kita itu usus kita tidak tahu. Ya, kita melihat dari depan, di belakang tidak bisa tahu. Ya, otak kita tidak tahu. Berjalannya darah kita tidak tahu, itu kita saksikan. Ini makhluk, kita ini makhluk. Bagaimana dengan ilmu tentang takdir dan qada? Nah, ini perlu kita memberitahu kepada orang kalau membicarakan. Kamu kalau diam bagus. Kalau kamu ngeyel, ya berarti kamu tidak beriman dengan takdir. Karena itu ilmu Allah. Nah, fa'alaika taslimu, maka kewajiban kita masalah takdirnya kita harus menerima 100%. Wal imanu, dan kita wajib mengimani. Wala tadkhul fi amrin min umurillah. Jangan mencoba-coba kamu membahas tentang perkaranya Allah, tentang urusan Allah. Kita tidak mampu. Lianna hadza la ya'lamuhu illallah. Karena yang maha tahu apa yang Allah kerjakan hanya Allah. Bayangkan Nabi Muhammad SAW saja tidak tahu urusan gaib. Nah, adapun ada ayat menerangkan beliau tahu gaib karena Allah yang beritahu. Tetapi tidak semua yang gaib Allah Ta'ala beritahukan kepada nabinya. Dengan dasar ayat, yaitu alimul ghaibi, Allah yang maha tahu urusan gaib. Wala yudhiru ala ghaibihi ahada. Allah tidak akan menampakkan urusan gaibnya seorang pun illa man irtada mir rasul, kecuali Allah ketika meridai utusannya. Namun bukan berarti semua urusan gaib yang Allah ketahui lalu diketahui oleh semua para nabinya, tidak. Tetapi sebagian kecil, itu haknya para nabi. Tapi selain para anbiya, Allah Ta'ala tidak memberitahu hambanya masalah urusan gaib. Nah, walan tantahiya ila natijah, dan tidak mungkin kamu akan bisa berhasil. Ya. Tidak mungkin akan bisa berhasil. Makanya kita disuruh berusaha yang sekiranya kita mampu berhasil. Urusan gaib kita cukup mengimani. Salat karena ada caranya kita disuruh salat. Zakat karena ada perakaannya kita disuruh zakat. Mencari rezeki karena ada contohnya kita disuruh mencari rezeki. Urusan gaib kita berserah diri kepada Allah. Yang penting kita meyakini, tidak boleh ragu-ragu, dan kita tidak boleh yaitu was-was. Nah, walihada yuqalu, oleh karena itu para ulama mengatakan al-qadaru sirrullah.
Takdir itu rahasia Allah. Siapa yang bisa tahu Allah? Tidak ada. Takdir itu ada rahasia Allah. Maka apa yang Allah rahasiakan tidak mungkin akan dijangkau oleh ilmunya makhluknya. Jangankan kita sebagai manusia, Rasulullah SAW saja tidak diberitahu oleh Allah Ta'ala masalah takdir. Cuma takdir kita akan ketahui ketika sudah terwujud. Nah, sekarang kita di masjid, takdir kita di masjid, tapi nanti kita tidak tahu. Nah, nanti kita akan tahu ketika kita sedang melangkah. La yudraku, tidak bisa dijangkau, tidak bisa diketahui. Wala yuhatu bi abada, tidak bisa diliputi dengan ilmu apapun, tidak bisa. Walaupun orang punya ilmu komputer, ilmu ini, ilmu itu, walaupun orang bisa bicara dengan jarak jauh lewat HP, itu semuanya ilmu yang bisa dijangkau oleh manusia. Tetapi takdir tidak ada. Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Fala tadkhulu fihi, maka jangan kamu mencoba-coba membahas takdir. Bal 'alaika an tu'mina bima ja'a minan nusus minal Qur'an was sunnah. Tetapi cukup kamu harus beriman kepada Al-Quran dan Sunnah. Ketika Allah Ta'ala menjelaskan tentang kejadian manusia di air mani, kita imani. Nanti air mani ini prosesnya 40 hari menjadi satu kumpal daging. Tapi kita tidak tahu perjalanannya mani ini menjadi satu kumpal daging gimana, tidak tahu. Tapi itu terbukti nanti kalau sudah 40 hari lagi menjadi satu kumpal daging. Nanti ketika sudah sekian 120 hari menjadi manusia, dihembuskan roh. Para dokter kandungan tahu. Taunya dari mana? Karena sering melihat. Sampai lahirnya anak pun tidak bisa diketahui kapan, tidak bisa, kecuali kalau itu memang harus dioperasi. Ya namanya dioperasi dengan mata bisa melihatnya. Tapi untuk kapan lahir, berapa banyak bidan ini Bu, insya Allah 2 hari lagi, ternyata setengah bulan belum lahir. Ya, karena kita sering menjumpai istri kita ketika periksa di bidan, ini Bu tinggal yang 1 bulan, ternyata mah 15 hari sudah lahir, meleset terus. Tapi kalau mengatakan insya Allah tidak mengapa, jika Allah menghendaki. Jika Allah tidak menghendaki, ya tidak akan wujud kecuali dengan kehendak Allah. Nah, alaika an tu'mina, wajib kepada hai orang mukmin mengimani apa yang ada di dalam Al-Quran was sunnah. Karena Al-Quran kalamullah, as-sunnah maknanya hati yang sahih. Hati yang sahih pun juga wahyu Allah. Karena Allah berfirman, wa ma yantiqu anil hawa. Nabi itu tidak bicara dengan hawa nafsu, tetapi in huwa illa wahyu yuha. Tapi itu Allah yang mewahyukan kepadanya. Makanya tidak ada orang bisa melawan seorang nabi, karena ilmunya bukan ilmu laduni, bukan ilmu kira-kira, tapi ilmunya Allah yang tidak bisa dibantah oleh makhluknya yang lainnya. Nah, wa taqifu inda hadza, cukup kamu berbicara dengan Quran dan Sunnah. Wa tatawajjaha ilal amali shalih, ketika kamu beriman dengan Al-Quran dan Sunnah, upayakan kamu beramal saleh. Kalau kita menyibukkan dengan amal soleh, tenang. Tapi kalau kita sibuk bagaimana itu, bingung sendiri kita. Sibukkan kita dengan menuntut ilmu, kita amalkan ilmu, kita dakwakan dengan penuh sabar, mulia kita. Makanya rusaknya kelompok batiniah, rusaknya ilmu kalam, karena menyibukkan diri dengan otaknya, mau menjangkau ayat yang dia tidak mampu menjangkaunya. Tapi orang ahli sunnah ketika ada ayat diamalkan, sami'na wa ata'na, bukan sami'na wa bagaimana, bukan. Sami'na kami dengarkan, wa ata'na dan kami amalkan. Ternyata tidak ada satu para sahabat yang menolak tentang takdir Allah. Itulah faedahnya ilmu. Selanjutnya, wala taqul wala taqul in kana Allahu qaddara li anni min al-jannah sirtu min al-jannah walau ma amiltu syai'an. Jangan kamu mengatakan kalau Allah Ta'ala menakdirkan saya masuk surga, tentu saya masuk surga. Tanya,
Apakah kamu tahu kalau dirimu ditakdirkan masuk surga? Demikian juga orang tidak boleh kalau Allah Ta'ala menentukan saya ke neraka, kan saya di neraka. Apakah tahu kalau kamu itu nantinya di neraka? Cukup. Cuma orang masuk neraka karena sebab dosa. Ya ini harus kita pahami. Orang itu masuk surga karena sebab amal soleh. Ini harus kita pahami. Makanya tidak ada orang beriman yang ikhlas karena Allah Ta'ala masuk neraka, tidak ada. Justru yang masuk neraka adalah orang-orang yang kufur, orang-orang munafik. Innal munafiqina fit darkil asfali minan nar. Orang munafik itu berada di neraka paling bawah karena mereka menipu Allah, yukhadi'un Allah. Nah, ya. Bahkan Allah Ta'ala akan memasukkan orang itu masuk surga dengan imannya walaupun satu biji sawi, ketika tidak dicampuri dengan kesyirikan. Bukankah dulu telah dibicarakan orang itu tidak ada amal baiknya kecuali satu biji sawi, ya, kemudian dihukum oleh Allah Ta'ala di neraka dulu, ya, kemudian diambil sudah menjadi hangus, jadi yaitu abu, dimasukkan ke sungai yang berupa ma'ul hayat, hidup menjadi manusia sempurna, dimasukkan oleh Allah Ta'ala dalam surga itu dengan rahmatnya. Karena itu kita tidak boleh putus asa, yang penting cari ilmu dan diamalkan yang wajib ketika kita mampu. Kalau tidak mampu kita istighfar, amalkan yang sunat, tinggalkan yang haram, tinggalkan yang makruh, insya Allah ada jaminan. Ternyata mencari surga itu kalau kita fahami lebih mudah daripada mencari kekayaan. Karena orang miskin juga bisa masuk surga. Karena apa? Syaratnya amal soleh. Sedangkan beramal soleh itu lebih mudah daripada mencari rezeki. Bayangkan berapa banyak orang mencari pekerjaan, kesana kemari melamar pekerjaan ditolak. Tapi kita sholat orang miskin bisa. Tidak bisa di masjid, di tanah, yang lain bisa. Ya, tidak bisa sholat dengan berdiri, boleh dengan duduk. Tidak bisa dengan duduk, boleh berbaring. Ketika kita sakit tidak mampu siam, boleh kita hutang. Tidak mampu membayar, bebas, dibebaskan oleh Allah. Ternyata kalau kita kembali kepada Islam mudah, karena beliau mengatakan, Allah berfirman, yuridullahu bikumul yusra. Allah menghendaki kamu dengan Islam itu supaya mudah. Bayangkan kita pergi ke masjid lebih mudah daripada kita pergi ke tempat-tempat rekreasi, daripada tempat-tempat kemaksiatan atau ke pasar yang lainnya. Lebih mudah di masjid dan lebih tenang jiwa kita. Karena apa? Malaikat-malaikat yang menjaga kita, dan malaikat itu selalu mendoakan diri kita. Allahumma fir lahu, Allahumma arham. Ya Allah, ini hambamu masuk masjid, ampuni dosanya. Ya Allah, rahmati si dia, dijaganya di pintu-pintu. Cuma kita tidak tahu, tapi itu ada hadisnya. Makanya tidak ada ketenangan manusia kecuali di masjid. Bayangkan waktu siang ketika kita di masjid, lain dengan di rumah kita, apalagi di tempat-tempat yang lain. Nah, itu yang kita rasakan sendiri. Karena itu upayakan rumah Allah Ta'ala ini harus kita makmurkan. Nah, selanjutnya, wa in kana Allah qaddara li anna li min alin nar fa sa'akunu min alin nar fa hadza kalaman batilun. Ada yang mengatakan kalau saya ini ditakdirkan masuk neraka kan mesti masuk neraka. Tanya, dari mana kamu tahu kalau kamu ditakdirkan masuk neraka? Ini adalah bicara yang batil. Banyak orang walaupun kamu sholat, kalau kamu takdirmu itu masuk neraka ya tetap masuk neraka. Orang sholat dimuliakan oleh Allah. Tentunya dengan sholatnya bukan sholat yang sahun, tapi sholat yang memahami maknanya, ya, yang juga yaitu dengan khusyuk. Contoh dari beliau diterima. Tapi kalau orang sekedar sholat yaitu bergerak-gerik, tidak difahami maknanya, atau seperti sholatnya orang sufi, naudzubillah min dzalik, tidak diterima. Karena sholat itu harus ada kekhusyuan dan harus ikhlas karena Allah. Tidak boleh ingin dipuji oleh manusia. Bukankah beliau mengatakan, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Yang paling saya khawatiri, kata beliau,
Yang saya paling khawatir menimpa pada umatku ini syirik kecil, yaitu ar-riya, pamer, beribadah ingin dipuji oleh orang, baca Al-Quran ingin dipuji oleh orang, belajar ingin dipuji oleh orang. Tidak boleh. Belajar itu kita kewajiban dari Allah, kita harus ingin cari pahala dari Allah. Nah, fala yajuzu dukhul fi hadhil umur, tidak boleh sekali lagi kita mempermasalahkan tentang masalah takdir. Lianna hadza laisa min sya'nil ibad, karena takdir ini bukan urusan hamba, ini urusannya Allah. Bagaimana kita ikut campur dengan Allah? Hadza min sya'nillah, ini urusan Allah. Yang penting kita diperintahkan oleh Allah Ta'ala beramal saleh, kita amalkan. Ketika kita dilarang, kita tinggalkan. Ketika Allah Ta'ala melarang kita yang makruh, kita tinggalkan yang makruh, selesai. Sebetulnya mudah. Kalau otak kita itu menerima dengan ayat Allah Ta'ala, tidak ada kesulitan bagi kita. Cuma manusia punya hawa nafsu, kadang salah setan ini yang membujuk kita. Makanya hendaknya kita selalu ta'awud kepada Allah Ta'ala dari gangguan setan. Anta min sya'nikal amal, engkau ya manusia, urusanmu itu kamu diperintahkan oleh Allah Ta'ala supaya beramal, kerjakan. Jangan bagaimana kalau begini bagaimana, itu soal yang buat bingung kita. Waktunya sholat, waktunya baca Quran, waktunya siam, selesai. Hadza huwal matlubu minka, itulah yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala untukmu. Ada dalil, kerjakan, selesai. Dan berharaplah pahala dari Allah Ta'ala, dan juga mintalah perlindungan kepada Allah Ta'ala, jangan sampai diri kita dimasukkan ke dalam nerakanya. Karena orang masuk neraka itu sebab dosa, orang masuk surga karena sebab amal. Bukan kalau berfirman, wa tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun, surga itu akan kamu warisi di antara sebabnya kamu mau beramal. Cuma kalau kita timbang amal kita ini selama 40 tahun atau 100 tahun dibandingkan dengan kenikmatan di surga, belum ada sekuku kita. Karena surga kenikmatan mala'in ro'at yang belum pernah kita lihat di dunia, wala udhunun samiat, belum pernah kita dengar di dunia, wala khatara bi bali ahadikum, belum pernah terlintas oleh akal kita. Ya, di dunia kita hidup taruhlah 100 tahun, di akhirat di mana? Di surga selamanya ketika beramal soleh. Jadi tidak seimbang, ya, amalan kita dengan imbalan Allah Ta'ala dengan surga. Makanya kita ini hendaknya beramal soleh, berharap kepada Allah Ta'ala surga, ya, dan juga hendaknya kita beristighfar ketika kita melakukan kejahatan. Selanjutnya, amma tukhulu fil qada'i wal qadar fa huwa tukhulun fi mutahatin la yakhruju minal abdu abadan. Adapun orang membicarakan dulu, mana masuk membicarakan qada wal qadar, itu berarti dia masuk kepada perkara yang menjadi kehancuran. La yakhruju minhal abdu abadan, ketika masuk kepada mempermasalahkan takdir qada, tidak mungkin mereka akan keluar dari ini, menjadi orang bingung. Akhir-akhirnya apa? Akhirnya mereka tidak mau beribadah. Ini bahayanya kita menggunakan akal kalau berpikir tentang masalah urusan gaib. Nah, wa qauluhu, dan berkata Imam Barbahari, manhiyun anhu inda jami'il firaqi, dilarang kita membicarakan takdir untuk semua golongan. Kenapa? Li'annal qadara sirrullah, karena takdir ini rahasia Allah. Allah tidak akan memberitahu siapapun, bahkan malaikat juga tidak diberitahu, para nabi juga tidak diberitahu. Bagaimana kita mau akan tahu? Bukankah manusia yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala adalah malaikat? Yang dimuliakan Allah Ta'ala adalah nabinya, itu pun tidak diberitahu oleh Allah Ta'ala. Bahkan kematian kita ini Allah Ta'ala tidak memberitahu pada kita, ya, bahwa nanti fulan akan meninggal dunia waktu sholat maghrib, waktu sholat isya, tidak. Maka dengan tidak diberitahu itu kita supaya waspada. Ternyata nasib kita tidak tahu, rezeki kita tidak tahu, bagaimana kita akan tahu tentang masalah qada dan takdir? Nah, li'annal qadara sirrullah, karena takdir adalah rahasia Allah.
Wasirru, rahasia, la yumkinul ikhatatu bi. Rahasia tidak mungkin kita akan meliputinya, akan mengetahui, tidak mungkin. Jangankan itu masalah tentang rahasianya umur perkara gaib bagi Allah, kita meletakkan duit, tetangga kita tidak tahu, kecuali kalau tetangga itu tahu kita meletakkan duit. Dan kita tidak tahu isi hati saudara kita, padahal kita tahu sih dia, tapi isi hatinya tidak tahu. Itu makhluk, kita makhluk. Dan apa yang diangan-angan oleh si fulan tidak sama apa-apa yang dipikirkan oleh si fulan. Ini yang kita nyata. Bagaimana kita akan menjangkau takdir Allah Ta'ala? Nah, selanjutnya ayat di dalam surat Al-Baqarah nomor 255, wala yukhituna bi syai'im min ilmihi illa bima syaa. Tidak ada makhluk yang bisa mengetahui ilmunya Allah. Yukhituna meliputi, kecuali bima syaa, apabila Allah menghendaki. Jadi menurut asal kita tidak punya ilmu, kecuali kalau Allah Ta'ala memberi ilmu kepada kita, baru kita tahu. Bagaimana dengan yang Allah Ta'ala tidak beritahukan kepada diri kita, tidak mungkin kita akan bisa menjangkau. Nah, ini surat Al-Baqarah nomor 255. Surat Thaha nomor 110, wala yukhituna bi ilma, dan tidaklah makhluk ini akan bisa meliputi ilmu Allah. Belum kita sendiri mengetahui ilmu, kita tidak tahu semuanya. Bagaimana tangan ini ya, ini oleh bagian para penyidik jari 5 ini beda, dan bukan untuk kita saja, dengan saudara kita beda. Maka ketika ada mencuri, ketika ditempelkan ya, akan dicari alat untuk pembesar, dilihat. Makanya kita ada apa-apa itu di imigrasi sini sih. Ya, disidik jari 5. Walaupun ini pernah rusak, itu masih tetap ada. Subhanallah. Ya, itu kebesaran kekuasaan Allah. Dari sini pelacak itu bisa tahu pencuri. Nah, di mana-mana kita masuk imigrasi ini, bahkan juga KTP, ya, bahkan kadang-kadang 3, kadang-kadang 5. Itu ada artinya, ada, bukan hanya sekedar suruh nempel. Masing-masing ternyata berapa juta manusia itu berbeda satu yang lain. Ya, jari anak kita dengan jari diri kita, suami kita, istri kita tidak sama, saudara kita tidak sama. Ya, itu saja kita sudah bingung. Bagaimana menjangkau ilmu Allah Ta'ala? La tadkhulu fi syu'unillah, kamu jangan berurusan dengan haknya Allah. Jangan ikut campur masalah urusan Allah, karena Allah Ta'ala Allamul Ghuyub, Maha tahu urusan gaib, kita tidak tahu urusan gaib. Lakin alaika bi syu'uni nafsika, tapi urusi dirimu sendiri. Nah, ya. Urusi dirimu sendiri, jangan la tatafakkaru billah walakin tatafakkaru bi khalqillah. Jangan berpikir dengan diri Allah, tidak ada kemampuan kita. Berpikirlah untuk diri kita. Bagaimana Allah Ta'ala memberi kita mata, Allah Ta'ala memberi kita telinga, bisa mendengar, hidung tidak mendengar tapi bisa menghirup udara, bisa membedakan bau. Subhanallah. Ya, satu yang bau apa dari jauh dengar, nah dari dekat bisa. Telinga ini bisa membedakan suara. Nah, inilah kebesaran kekuasaan. Kalau kita pelajari, kita tidak mungkin akan tidak beribadah pada Allah Ta'ala. Nah, alaika bil amali saleh, kewajiban kamu hai hamba beramal saleh. Wa tarkidz dzunub, dan tinggalkan dosa. Wa taubati minha, dan bertobatlah kalau kamu salah. Ini kan enak kan? Kita disuruh oleh Allah Ta'ala beramal saleh menurut kemampuan kita. Kita ketika melanggar perintah Allah Ta'ala karena terpaksa tidak dihukum. Bayangkan ini. Ya, tidak ada makan apa-apa, tidak ada rumput, tidak ada daun, dan kita lapar, bangkai beli kita makan.
Tapi di Indonesia banyak tumbuh-tumbuhan, banyak sayur, banyak air. Tapi kalau di padang pasir, ya Timur Tengah jarang kita jumpai. Jarang berarti panas. Bayangkan kalau antum mau umrah atau haji begitu panas, berjalan panas natap pula, bukan dingin, ada angin ketika natap di rumah kita bukan menjadi dingin tetapi menjadi panas karena uap dari tanah. Jadi kita hendaknya bersyukur. Segala sesuatu kita bisa jumpai, makan daun pun kita bisa, ya, yaitu kangkung yang lain bisa, banyak. Kita harus bersyukur kepada Allah. Selanjutnya, wa hasib nafsaka, hitunglah dosamu. Orang ini biasanya menyalahkan orang terus tapi tidak mau menyalahkan dirinya, keliru. Hasibu qabla an tuhasabu, katanya Allah, katanya beliau. Teliti dirimu sebelum kamu diteliti oleh Allah. Karena kita setiap detik apapun dalam timbangan amal, dalam catatan. Ma dumta ala qaidil hayat, selagi kamu masih hidup, kontrol dirimu, perbaiki. Istaghil wa nafsaka, sibukkan dirimu untuk beramal soleh. Jangan menyibukkan diri berpikir yang kita tidak punya ilmu. Amma antuzghila nafsaka bil qada'i wal qadar, adapun kamu menyibukkan dirimu dengan takdir, tidak akan dapat. Walimadza kana, kenapa ada? Walimadza yakunu, kenapa akan ada? Tidak akan jumpa. Ya, kan itu hak Allah. Wa in kana Allahu muqaddiral maqadira, walaupun Allah Ta'ala menakdirkan ketentuan-ketentuan, fa ana lastu bi hajatin lil amal, tidak boleh kita mengatakan oh ini semuanya kan sudah ditentukan oleh Allah, kita tidak perlu beramal, tidak bisa. Baik, kalau orang mengatakan kita sudah ditakdirkan oleh Allah, tidak perlu ya berbuat, tidak perlu apa, tanya kenapa kalian makan. Kalau kamu dikatakan takdir Allah Ta'ala kenyang tidak mati, jangan, kenapa kamu makan, kenapa kamu minum, kenapa kamu sakit berobat? Nah itu jawabannya. Itu bantahan untuk orang yang mengatakan kita ini sudah ditakdirkan oleh Allah. Ibaratkan yaitu tumbuh-tumbuhan sudah ada daun-daunnya. Kita jawab betul Allah Ta'ala menakdirkan kita, tetapi kita disuruh berusaha. Allah menjadikan kita hidup dengan makan, tanpa makan mati kita. Allah menjadikan hidup kita dengan minum, tanpa air mati kita. Makanya kita disuruh kulu wasrobu, makanlah dan minumlah. Tidak ada manusia tidak makan, makan minum dia. Ini bantahan terhadap orang mengatakan kalau kita sudah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala, tidak perlu kita berbuat, berdosa pun tidak mengapa, tidak bisa. Jawabannya, kalau kamu beralasan demikian, kamu tidak usah makan. Sebagaimana kamu mengatakan tidak usah beribadah, tidak usah makan, mati kalian. Maka Allah menyuruh kita makan, kulu wasrabu. Allah menyuruh kita shollu wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu bantahannya, ya, supaya kita menjadi orang punya ilmu. Wa idza kana Allahu muqaddiran wa idza kana Allahu muqaddiral maqatira fa ana lastu bi hajatin lil amal fa hadza kullu kalamun batil. Kalau ada orang berkata saya ini kan sudah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala, tidak perlu beramal, ini bicara yang batil. Setiap orang hidup mesti beramal dia, entah itu tidur, entah duduk, jalan, itu kan amal dia. Walaki matalau, tidak ada nilainya orang bicara seperti ini. Walamma qala sahabatu lirrasuli sallallahu alaihi wasallam, tatkala para sahabat berkata kepada beliau, ala nattakilu ala kitabina, wahai Nabi, apa tidak sebaiknya kita pasrah saja tentang takdir kita? Sahabat ini, kalau semuanya ini sudah ditakdirkan wahai Nabi, bukankah kita berserah diri saja kepada Allah? Apa jawabnya? Qala i'malu, beramallah. Fakullun muyassarun lima khuliqa lahu,
maka dengan amalmu itu Allah akan memudahkan kamu takdirmu. Makanya orang bekerja lain dengan pengangguran, orang yang tidur lain dengan yang bangun, ya. Orang yang banyak bergerak lain dengan dia yang tidur terus. Bergerak badannya sehat, dia darahnya lancar. Kalau dia tidur terus dia membeku. Maka beliau mengatakan, "I'mal, kerjalah kamu, beramal." Jangankan para sahabat, beliau itu beramal, padahal orang paling tahu tentang Allah. Fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Maka Allah akan menakdirkan sesuai dengan apa yang dikerjakan oleh manusia. Maka Allah membacakan, "Inna sa'yakum lasyatta." Sesungguhnya usahamu itu macam-macam. Usaha kita itu macam-macam. Fa amma man a'ta, adapun orang suka dermawan memberi, wattaqa, dan bertakwa. Apa katanya Allah Ta'ala? Yang nomor 3, wasaddaqa bil husna, dan membenarkan adanya surga, fasanuyassiruhu lil yusra. Maka Allah mengatakan kami akan mudahkan kepada jalan surga. Ya, jadi Allah berfirman, fa amma man a'ta, adapun orang suka dermawan, memberi, menafkahi, yaitu istrinya, anaknya, memberi bantuan pada tetangga, memberi bantuan orang miskin, wattaqa. Nah, yang nomor 2, dia beribadah, melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangannya. Yang nomor 3, wasaddaqa bil husna, dan dia membenarkan adanya surga, Allah fasanu yassiruhu lil yusra, Allah akan mudahkan jalan ke surga. Sebaliknya, wa amma man bakhila, adapun orang yang bakhil, kikir, wastana, dan merasa cukup dengan usahanya, wa kadzdzaba bil husna, dan mendustakan adanya surga, fasanu yassirhu lil usra, akan kami memudahkan jalan yang sulit. Makanya kita kaum muslimin, kita harus bersyukur pada Allah. Dengan kita menuntut ilmu, beramal soleh, sholat, ini kita dimudahkan, hati kita lapang. Tapi kalau orang tidak mau sholat, orang itu tidak mau beriman, tidak mau menuntut ilmu, bingung hatinya. Walaupun mereka kaya, walaupun segala sesuatu semanding di dirinya harta itu. Bayangkan kebingungan Fir'aun tidak sama dengan ketenangannya Nabi Musa alaihissalam. Ternyata ketenangan ini bukan dengan banyak harta, tapi ketenangan itu dengan iman. Allah berfirman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Alladzina amanu, orang yang beriman, orang bertauhid, wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, dan tauhid mereka tidak dicampuri dengan syirik. Jaminan Allah, ulaika lahumul amnu, akan aman besok di akhiratnya, hari kiamat. Aman kenapa? Sudah bertauhid. Wahum muhtadun, di dunia akan mendapatkan petunjuk. Dia tahu ini kemungkaran dijauhi, tahu ini kebaikan diamalkan. Itu janjinya Allah Ta'ala terhadap orang yang beramal, orang bertauhid, yang menjauhi kesyirikan, menjauhi dosa, dijamin keamanan di akhiratnya, dijamin mendapatkan petunjuk di dunianya. Nah, fa anta taf'alu sabab, kita ini diperintahkan supaya berikhtiar. Sabab itu penyebab. Imma fi najati nafsika, ya, ada kalanya dengan usaha kamu itu kamu akan sukses. Wa imma fi halaki, ada kalanya usaha itu kamu juga mendapatkan musibah. Ya. Makanya beliau juga kena musibah kan ketika perang Uhud. Tapi karena beriman yang banyak kenikmatannya daripada musibahnya. Bi af'alika, dengan amalmu itu hai manusia, allati taf'aluha, yang kamu kerjakan, bi ikhtiyarika, itu adalah usahamu. Wa iradatika, itu kehendakmu. Makanya kalau orang igau sholat, tidur igau tidak dihukum karena bukan dengan akalnya. Orang gila tidak dihukum karena dia lepas daripada akalnya. Anak kecil belum
sehat akalnya tidak dihukum dia. Tapi kalau orang itu waras, dalam keadaan berjaga, tidak tidur, tidak mengantuk, berbuat sesuatu, ketika kebaikan ditulis oleh Allah Ta'ala kebaikan, ketika berbuat jahat ditulis oleh Allah Ta'ala kejahatan. Dengan dasar hadis kullu nasin yaghdu, masing-masing manusia berbagi-bagi, berusaha. Fa mu'tiqun nafsahu, ada yang ingin membebaskan dirinya dari dosa dengan sholatnya, baca Al-Quran, dengan beribadah, mencari nafkah untuk istri dan anak-anaknya, berbuat baik kepada orang, berbuat kepada tetangga, maka dia membebaskan diri dari neraka. Au mubikuha, atau mereka merusak dirinya menuju ke neraka. Karena apa? Tidak beramal soleh. Karena apa? Karena mereka melakukan kemungkaran, melakukan kesyirikan, melakukan bid'ah, melakukan pula kemaksiatan. Baik, ini yang dapat sampaikan ikhwan. Barangkali ada pertanyaan, silakan. Karena tidak ada pertanyaan, barangkali kita cukupkan sekian. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.